Kemungkinan masyarakat Indonesia tidak bakal menyangka pada saat dilantik tahun 2014 yang lalu. Ya, Presiden Joko Widodo kan bukan dari kalangan militer, bukan dari kalangan bangsawan, bukan darah biru, yaitu seorang pengusaha mebel. Tetapi sepak terjangnya, wow, bikin ngilu. Karena sepak terjangnya out of the box, beda dengan dari presiden-presiden sebelumnya. Bayangkan, Presiden Joko Widodo adalah seorang tukang mebel, tapi dalam berpikirnya, jika bukan karena hak-hak rakyat dan hak negara, kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan berani melakukan hal ini. Ya, sebut saja pengambil alihan aset-aset negara yang dulu dikelola oleh asing. Ya, sebut saja PT Freeport, Blok Rokan, dan tambang-tambang yang dulu dikuasai asing sekarang sudah kembali di pangkuan negara. Dan bahkan bukan itu saja, dana BLBI yang berjumlah hampir 110 triliun sekarang ini juga satu persatu mulai kembali ke negara. Ya, sebut saja Tommy Soeharto yang kemarin Satgas BLBI sudah menyita aset berupa tanah dan bangunan senilai total 600 miliar. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, yaitu Mbak Tutut Soeharto. Dan dikabarkan aset-aset juga akan disita karena mempunyai hutang yang cukup lumayan, yaitu 700 lebih. Sangat berani kan? Bahkan tidak hanya itu saja, di kepemimpinan Presiden Joko Widodo, satu persatu korupsi juga sudah mulai terkuak. Yaitu pertama, ya Anda tahu sendirilah, Jiwasraya, Asabri sudah mulai kelihatan ada unsur korupsinya. Semuanya diungkap di pemerintahan Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko Widodo mendukung penuh dalam mengungkapkan kasus korupsi dan juga mendukung aset-aset yang dulu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lain dan sekarang ini akan diambil alih oleh pemerintah. Itu semua terjadi hanya di era Presiden Joko Widodo. Seharusnya kita bersyukur loh mempunyai presiden seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di luar dugaan mereka, setelah Tommy, Jokowi akan sita aset Tutut. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Satgas BLBI bakal menyita sejumlah aset milik obligor dan debitur yang memiliki utang 110 triliun kepada negara, termasuk milik dua anak mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Tutut Soeharto dan Tommy Soeharto. Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto ikut terseret sebagai salah satu pengutang BLBI. Bahkan Mbak Tutut sendiri merupakan salah satu dari 7 obligor dan debitur prioritas yang jadi penanganan Satgas BLBI. Putri sulung Soeharto ini mendapatkan dana BLBI melalui 3 perusahaan, yakni PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Besaran utangnya masing-masing 191,6 miliar, 471 miliar, 92 miliar, dan 14,7 miliar. Jika di total jumlah utangnya mencapai 770 miliar. Sebelumnya penyitaan telah dilakukan untuk aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara PUPN berupa tanah seluas 124,6 hektar senilai 600 miliar yang terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penyitaan yang dilakukan kemarin merupakan kewenangan yang ada pada PUPN berdasarkan ketentuan yang ada sebagai bagian alur proses kepengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN. Jelas Kepala Subdirektorat Piutang Negara 2 Sumarsono dikutip Sabtu 13 November 2021. Diketahui Satgas BLBI menyita aset anak bungsu mantan Presiden Soeharto, yakni Tommy Soeharto pada Jumat 5 November ini. Aset yang disita berbentuk tanah seluas 120 hektar di Karawang. Selain tanah, Satgas BLBI juga menyita seluruh aset industri yang ada di dalam tanah tersebut. Ini adalah kawasan industri yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto kepada negara. Kita punya dokumen hukum untuk melakukan itu, ujar Menko Polhukam Mahfud MD kepada cnnindonesia.com pada Jumat 5 November 2021. Sayangnya, Mahfud masih enggan merincikan nilai dari penyitaan tersebut. Ia mengatakan rinciannya bakal disampaikan kepada publik pekan depan.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mengejar para pengemplang utang BLBI pada pemanggilan jilid 1. Secara total ada 22 obligor dan debitur yang dipanggil negara. Dalam daftar panjang nama yang dipanggil terdapat 2 anak Soeharto, yaitu Hutomo Mandala Putra dan Siti Hardianti Rukmana Tutut Soeharto. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Pelaksana Satgas BLBI Ronald Silaban, keduanya telah memenuhi panggilan penagihan hutang beberapa waktu lalu. Namun, belum diketahui bila keduanya memiliki rencana untuk membayarkan tunggakan BLBI tersebut. Memang nama tersebut Tutut dan Tommy sudah ada dalam panggilan. Kita sudah bertemu dengan kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan. Jelasnya pada konferensi pers pada Kamis 28 Oktober yang lalu. Inilah daftar aset-aset yang dikuasai keluarga Cendana atau keluarga mantan Presiden Soeharto yang baru perlahan-lahan mulai diambil alih negara. Daftar aset yang disita negara mulai dari Taman Mini Indonesia Indah hingga ratusan rekening keluarga tersebut. Alasan penyitaan aset yang dikuasai keluarga Cendana dilakukan agar penerimaan negara bukan pajak BNPB bisa masuk ke kas negara. Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah resmi diambil alih negara setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Pemerintah resmi mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum diambil negara, pengelolaan aset seluas hampir 150 hektar tersebut dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Sebelum diputuskan pengambilan, telah dilakukan audit keuangan dari tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, hingga Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Hasil audit BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap Taman Mini Indonesia Indah. Berdasarkan evaluasi dari Kemensesnek dan Kementerian Keuangan pada 2018, Taman Mini Indonesia Indah ditaksir memiliki nilai sebesar 20,5 triliun. Penyitaan gedung Granadi dan villa di Megamendung bermula ketika pemerintah menyita aset Yayasan Super Semar pada tahun 2018. Penyitaan tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Super Semar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Super Semar. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada para pelajar. Sayangnya, yayasan justru menyalurkan kepada sejumlah perusahaan. Akhirnya yayasan diwajibkan membayar 4,4 triliun kepada negara. Kedua aset itu pun disita. Saat ini 2 aset milik keluarga Presiden kedua Republik Indonesia itu masih disita oleh 2 pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cibinong. Kendati demikian, pengelolaan aset nantinya tetap dipegang oleh Kemenq melalui DJKN, mengingat status aset tersebut adalah barang milik negara. Sementara pengguna barangnya adalah kementerian atau lembaga terkait yang mengambil alih. Seperti halnya Taman Mini Indonesia diambil alih Kementerian Sekretaris Negara Kemensesnek. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengumpulkan uang lebih dari 242 miliar hasil eksekusi Yayasan Super Semar. Uang sitaan tersebut sudah dimasukkan ke kas negara pada 28 November 2019 yang lalu. Penyitaan dilakukan sebagai upaya Kejaksaan Agung dalam menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung, yaitu penyita aset dan mewajibkan Yayasan Super Semar membayar kepada negara sebesar 4,4 triliun. Aset lain yang telah disita dari keluarga Cendana antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, 2 bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta 6 unit kendaraan roda 4. Bukan itu saja, Kementerian Keuangan memastikan pemerintah akan terus menagih hutang kepada Bambang Triharmojo yang merupakan anak dari Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Hal ini dilakukan usai gugatan Bambang terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktoral Jenderal Kekayaan Negara DJKN Triwahyuningsih menyebut proses penagihan masih terus berjalan hingga kini. Kepengurusannya masih berlanjut seperti biasa. Jadi kita melakukan penagihan melalui ketentuan PUPN, kata Sri Wahyuningsih dalam bincang bareng di JKN secara virtual pada Jumat 30 April 2021. Bambang memang sempat melayangkan gugatan ke PT-UN terkait keputusan Menteri Keuangan Menq nomor 108-KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan kepergian ke luar negeri terhadap Saudara Bambang Triharmojo dalam rangka kepengurusan piutang negara.
Gugatan diajukan karena Bambang keberatan dengan pencekalan ke luar negeri oleh imigrasi Kemenkumham atas permohonan Kemenku tersebut. Sayangnya PT UN menolak gugatan Bambang dan menagih hutang pun tetap berjalan seperti biasa. Jadi proses berjalan seperti biasa, penagihan kembali, ucap Triwayuningsih. Sebagai informasi, Bambang dianggap belum melunasi hutang 50 miliar. Hutang tersebut dalam rangka penyelenggaraan SEA Games yang ke-19 pada tahun 1997. Perhelatan itu diikuti oleh konsorsium swasta sebagai mitra penyelenggara dan diketuai oleh Bambang.